Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Referensi Ekspor Import ya. Kali ini saya akan membahas salah satu target marketing yang mana nanti saya kasih judul yaitu menjaga kestabilan antara inbound dan outbound ya. Ini perlu diketahui oleh para penggiat ekspor utamanya ya, karena nanti akan berimplikasi yang namanya tentang ocean freight atau harga ya, dimana inbound dan outbound ini salah satu yang menjadi target atau tugas dari marketing yang masuk ke dalam target marketing ya. Apa saja yang dimaksud dengan inbound dan outbound, saya akan menjelaskan ya tentang inbound dan outbound yang menjadi salah satu tugas atau target dari marketing departemen ya. Jadi kemarin sudah saya bahas ya, beberapa ini adalah product knowledge ya yang harus diketahui oleh para eksportir maupun importir serta penggiat ekspor ya. Kemarin sudah saya janjikan nanti akan saya bahas ya yang ini poin-poin ini satu demi satu video ya. Sekarang saya akan membahas tentang salah satu target marketing. Apa yang dimaksud dengan inbound outbound, yaitu adalah inbound itu sama dengan artinya kontainer yang masuk dari luar negeri masuk ke dalam negeri, artinya import ya, dari luar negeri masuk dalam negeri, ini disebut juga dengan import. Nah, kemudian yang dimaksud dengan outbound itu adalah kontainer dari dalam negeri itu keluar negeri atau biasa kita sebut sebagai ekspor ya. Ini adalah istilah di dalam shipping line yang memang ini istilahnya untuk kalangan shipping line akan paham hal ini, utamanya istilahnya di marketing departemen ya. Tetapi akan saya jelaskan ya kenapa menjadi salah satu target marketing ya di dalam menjalankan tugasnya ya, karena ini akan sangat berdampak kepada yang namanya klien dari marketing ya. Antara inbound dan outbound ini harus seimbang. Kenapa? Penjelasannya begini. Kalau kontainer itu banyak yang masuk ke Indonesia, artinya import ya. Sementara untuk ekspor ya, itu tidak terlalu banyak. Kontainer akan menumpuk di dalam negeri ya, tidak bisa keluar ya. Kontainer artinya kontainer yang sudah diambil isinya atau empty kontainer ya. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena setelah import itu marketing harus bisa mengembalikan kontainer ini dalam bentuk isi yaitu ekspor ya. Oleh karena itu marketing ditargetkan untuk bisa menjaga keseimbangan inbound maupun outbound. Sebaliknya ya, kalau ekspor banyak sementara import juga tidak banyak, itu akan terjadi yang namanya kekurangan kontainer atau shortage kontainer ya. Jadi ini yang akan menyebabkan harga ocean freight ya di dalam negeri akan melonjak ya. Pengalaman saya dulu ya, waktu krisis moneter tahun 98 itu banyak ekspor ya, tetapi importnya sudah jarang karena waktu itu dolar melambung tinggi ya. Jadi kontainer di dalam negeri akhirnya berkurang dan kekurangan ya, akhirnya marketing hanya memberikan kontainer itu kepada klien-klien yang mereka kenal atau berani dengan harga tinggi ya. Hukum pasar akan berlaku di mana barang itu sedikit otomatis dengan permintaan yang banyak otomatis harganya akan melambung seperti itu. Jadi sama saja di perdagangan internasional, di shipping line juga seperti itu. Jadi keseimbangan antara inbound sama outbound ini adalah salah satu menjadi tugas marketing. Tidak hanya mencari ekspor, hanya ekspor terus ya, tetapi mereka juga mencari produsen yang menggunakan material ya, yang import ya. Otomatis dengan begitu akan terjadi keseimbangan. Terus solusinya bagaimana kalau umpama terjadi katakanlah
banyak ekspor ya, tetapi tidak banyak impor. Otomatis di dalam negeri akan kekurangan kontainer. Banyak kontainer keluar, tetapi tidak bisa kembali ke dalam negeri. Otomatis yang namanya pelayaran ini akan melakukan yang namanya repo empty, repo inbound empty. Artinya mereka mengambil kontainer kosong dari negara terdekat atau port transshipment ya, atau apa istilahnya transshipment port ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi yang menjadi transshipment port itu antara Singapura sama Tanjung Lepas ya, di Malaysia sana. Jadi mereka mendatangkan ya yang namanya empty container masuk ke dalam negeri. Otomatis biaya dari transshipment port yang atau inbound atau mereka repo empty dari luar negeri itu juga akan mengandung biaya yang namanya transportasi kapal tersebut. Nah, ini akan dibebankan kepada eksportir yang akan ekspor dari dalam negeri ke luar negeri. Otomatis harganya akan melonjak ya. Sebaliknya juga apabila di dalam negeri ini tidak ada ekspor, sementara importir banyak mendatangkan ya kontainer masuk ke dalam negeri ya, sehingga di dalam negeri menumpuk itu kontainer ya, ini juga akan menjadi beban marketing untuk harus bisa merepo empty ke negara terdekat yang membutuhkan, semisal Hong Kong ataupun Taiwan ya. Di dalam pengalaman saya, kebetulan saya menjadi kebiasaan saya ya untuk repo empty seperti itu. Jadi waktu itu perusahaan pelayaran kami itu ada stok ya, yang namanya stok itu kontainer empty di depo ya, tempatnya shipping line itu tidak bisa keluar, artinya eksportir sepi, ekspor sepi. Otomatis negara lain yang membutuhkan itu akan meminta ya kepada prinsipal di mana tempat shipping line agent yang di situ banyak kontainer empty tapi tidak bisa movement atau bergerak, mereka akan meminta untuk ke sana. Otomatis itu akan dibebankan ke istilahnya yang punya shipping agent. Artinya kalau Indonesia ya akan dibebankan ke Indonesia. Karena apa? Karena dianggap Indonesia tidak perform. Seperti itu maksudnya shipping line ya. Shipping line di Indonesia yang menjadi agen tadi tidak perform ya. Jadi empty container itu dikembalikan lagi ya dalam bentuk kosong yang namanya tadi repo empty. Repo empty maksudnya reposition. Jadi di reposition ya di negara yang membutuhkan tadi. Oleh karena itu ya, jadi ini penting sekali diketahui oleh para eksportir ya ataupun importir ya. Jadi hal ini yang menjadikan ocean freight mahal ya. Jadi pelayaran tidak akan mempermainkan harga karena mereka juga mempunyai kompetitor ya dengan servis yang sama, artinya negara tujuannya sama dengan transshipmentnya yang terlalu tidak berbeda jauh, paling selisihnya 1-2 hari. Jadi mereka tidak akan menaikkan harga ocean freight ya, harga pelayarannya, kalau memang istilahnya tidak terjadi yang namanya salah satunya repo empty. Ini adalah anggap saja ini di dalam negeri Indonesia, ini yang ini di luar negeri ya, ya artinya kita ekspor ya, kalau dari Indonesia ke luar negeri ekspornya. Dari luar negeri, kalau umpama itu terjadi banyak kontainer masuk ke dalam negeri, artinya ke Indonesia, itu harus digenjot untuk eksportirnya agar bisa mengeluarkan kontainer kosong tadi ya, itu untuk dipakai menjadi kontainer yang dipakai untuk ekspor ya. Otomatis nanti akan keluar itu kontainer dan di sini akan terjadi keseimbangan antara yang tadi saya maksud inbound ya, inbound sama outbound ya. Inilah yang harus diketahui oleh para penggiat ekspor ya. Jadi ini yang menyebabkan salah satu ocean freight itu akan menjadi naik ya. Di lain istilahnya apa ya,
ada yang sudah punya servis kontrak, jadi kita sudah alokasikan kontainer yang khusus untuk yang mempunyai servis kontrak ya. Siapa saja yang punya servis kontrak, diantaranya forwarding. Kemarin sudah saya paparkan ya bahwa rananya forwarding itu mereka 1-2 kontainer, tetapi mereka mempunyai banyak klien yang dimana ini dikumpulkan menjadi satu dan mereka membuat servis kontrak dengan shipping line. Otomatis shipping line komitmen mereka akan menyediakan yang namanya kontainer empty untuk khusus forwarding. Dan untuk yang eksportir yang cuman istilahnya 1-2 bahkan UMKM ini sebaiknya mereka masuk ke dalam booking ke dalam forwarding ya, seperti itu. Karena apa? Gambaran singkatnya adalah seperti ini. Shipping line ini mereka berjualan kontainer, servis kontainer untuk ekspor ke luar negeri di seluruh dunia itu secara katakanlah grosir ya. Jadi mereka biasanya mengambil VIP customer atau customer yang mereka ekspornya rutin dan dalam volume besar, artinya dalam jumlah kontainer yang besar yang sudah kemarin saya sebutkan. Ya, demikian juga ya untuk yang forwarder ya, forwarder ataupun NVOCC, mereka biasanya itu istilahnya retailnya ya. Jadi mereka ini satu kontainer bisa jadi mereka jual beberapa ke shipper yang LCL dijadikan satu kontainer. Otomatis ya ini akan menjadi banyak bila mereka dijadikan satu beberapa customer, berikutnya customer yang lainnya dan lain sebagainya ya, seperti ini. Jadi inilah yang dinamakan inbound dan outbound ya. Jadi antara keseimbangan antara ekspor dan import ini dijaga oleh seorang marketing, dan ini penting sekali untuk diketahui agar kita semua paham ya. Di dalam mengerjakan ekspor import ini banyak liku-likunya ya, banyak liku-likunya, tetapi dengan Anda mengerti apa yang sudah saya paparkan ini akan mempunyai gambaran jelas. Beginilah ya yang terjadi ekspor di dalam shipping line. Baik, sampai di sini ya pemaparan saya tentang inbound dan outbound ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Berikutnya nanti akan saya buatkan episode tentang yang seperti yang saya janjikan kemarin tentang product knowledge yang dijalankan oleh seorang marketing shipping line di dalam ekspor import ya, yang kemarin itu yang fasilitas marketing itu ya, ini agar diketahui secara detail ya dan dipahami oleh para penggiat ekspor di luar sana. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.